Pemirsa PAU TV, saat sekarang kami bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Pak Saryal. Baik, kita sapa dulu beliau ini. Kita panggil aja Pak Kadis. Pak Kadis, sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat, teman-teman. Dari roman muka Pak Kadis memang kelihatan aura sehat ya. Pak Kadis, sampai saat ini, kalau kami boleh tahu, sudah berapa umur Pak Kadis ini? Alhamdulillah, kami dilahirkan tanggal 15 Februari tahun 1967. Jadi pas 2 hari yang lewat saya ulang tahun. Oh, baru berulang tahun ya Pak? Ulang tahun yang ke-55. Ya. Kalau istilahnya 25, 5-nya 2, makanya 25. Iya. Moga-moga Pak Kadis selalu sehat, selalu berpikir positif, dan selalu berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin ya Rabbil alamin. Baik Pak Kadis, kita ingin tahu sedikit dulu riwayat pendidikan Pak Kadis ini. Saya lahir di Tabing. Di Tabing, Kelurahan Purpuk Tabing sekarang. Kota Tabiang, Pak ya? Di Tabiang. Tabiang. Tepatnya dekat depan SMP 13. Dulu namanya SMP Tabing. Saya dekat lahir di sana. Umur 5 tahun saya sudah dimasukkan TK oleh bapak saya, karena TK itu bapak saya merintis. Kemudian saya murid yang generasi kedua atau generasi ketiga saat itu. Dan saat itu tidak semua anak-anak bernasib baik bisa sekolah di TK. Ya. Kemudian saya lanjut ke SD Angkasa. Di Lanut Tabing itu ada sekolah SD. Nah, saya sekolah di sana tamat tahun 80. 80 saya menyambung ke SMP Tabing. Dulu masih SMP Tabing namanya. SMP Negeri Tabing. Sekarang sudah menjadi namanya SMP Negeri 13. Kemudian lanjut ke SMA 2 Padang. Ya, kebetulan alhamdulillah saya waktu itu mendapat juara biasa terus setiap tahun, juara di lokal dan juara umum 3 di tingkat 10 lokal di SMP. Ya, dan saat itu di Padang mungkin baru 5 SMA ya. SMA 1, SMA 2, SMA 3, iya, SMA betul. 4 dan SMA 5. Betul. Ya. Saya dapat SMA 2 karena rayonnya memang di SMA 2. Ya. Kemudian kami tamat di SMA 2. Kemudian alhamdulillah dapat mahasiswa undangan. Dulu namanya PMDK. Dapat undangan ke Universitas Andalas, Fakultas Pertanian. Oh, jadi Pak Kadis itu mahasiswa undangan ceritanya. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu, setelah tamat di pertanian tahun 92, saya mencoba berapa kali tes di Pemda sendiri. Ada 2 kali tes, Pemda Solo dan Pemda Lubuk, Pemda Pasaman di Lubuk Skating, tapi tidak lulus. Dan kemudian tahun berikutnya saya coba tes di KKBN. Kemudian saya coba tes di statistik. Alhamdulillah keduanya lulus. Di BKKBN saya diterima, di statistik juga sudah 2 kali ujian, keduanya lulus. Cuma saya biasanya menurut apa kata orang tua. Iya. Jadi kata orang tua itu sajalah yang di BKKBN, karena di BKKBN ini sudah jelas daerahnya Kabupaten Solo. Berapa lama di BKKBN itu Pak Kadis? Jadi saya masuk di BKKBN tahun 93 bulan 1 Desember. Terhitung 1 Desember. Kemudian saya ditempatkan di Sungai Lasi pertama, Kecamatan Sungai Lasi. Sebab di BKKBN itu saya tupoksi saya penyuluh KB. Jadi Ajun Penyuluh KB namanya. Penyuluh KB, karena saat itu BKKBN ingin bagaimana masyarakat KB ini sejahtera. Jadi karena masyarakat KB ini kebanyakan petani, makanya diambillah dari sarjana pertanian. Tahun 2006 saya ditempatkan di Dinas Pertanian Kabupaten Solo Selatan sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dari tahun 2006. Makanya sampai tahun 2014 saya tetap di Solo Selatan. 2014 baru saya pindah ke Padang. 2014 baru pindah ke Padang. Iya, itu pun sudah bermacam-macam bidang yang saya tekuni di Solo Selatan. Pertama, Kepala Bidang Tanaman Pangan Horti selama 2 tahun. Kemudian lanjut sebagai Kepala Bidang Perikanan selama 1,5 tahun. Tahun 2011 saya jadi Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sampai tahun 2012. 2012 akhir saya ditempatkan sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solo Selatan. Tahun 2014 saya pindah ke Padang karena ingin dekat dengan keluarga. Waktu pindah ke Padang itu Pak Kadis itu
langsung dapat jabatan atau di bagian apa Pak Kadis Oh, ditempatkan? iya, karena orang baru tentu jadi staf. Iya. Jadi saya ditempatkan sebagai staf di Dinas Pertanian ini. Ah, Ditempatkan di staf Dinas Pertanian selama lebih kurang 1 tahun. iya ya. Kemudian saya dipromosikan jadi kasubag di perekonomian. Jadi saya di kasubag tapi di bagian perekonomian. Kemudian 1 tahun juga, tahun 2015 akhirnya saya kembali lagi pertanian sebagai kepala bidang penyuluhan. Nah, kemudian tahun 2017 sebagai kepala bidang PSP. Kemudian tahun 2018 saya pindah ke pangan sebagai kepala bidang di pangan. Iya ya. Nah, kemudian karena Pak Kepala Pangan, kalau Dinas Pangan waktu itu Pak Zarbadri itu meninggal, kemudian saya diberi amanah sebagai PLT Kepala Dinas. Kemudian berapa bulan setelah itu dibuka pansel, nah saya ikut, alhamdulillah saya diterima, lulus, diberi amanah lagi sebagai Kepala Dinas definitif di Dinas Pangan Kota Padang 2019. 2019. Jadi di Dinas Pangan itu saya definitif dari bulan Maret sampai Desember tahun 2019. Iya. Tanggal 10 Desember 2019 saya dipindahkan ke Kepala Dinas Pertanian sampai sekarang. Oh, jadi kepala dinas pangan dulu, baru Iya. pindah ke dinas pertanian. Kita bicara sedikit Pak tentang Dinas Pertanian Kota Padang ini. Artinya ada ruang lingkupnya pertanian, Iya. peternakan, Iya. dan perkebunan, serta tanaman pangan dan hortikultura. Ya, itu yang menjadi ruang lingkup kerjaan di Dinas Pertanian ini. Betul. Untuk kegiatan pertanian Kota Padang ini Pak, Ya. ini lebih fokus ke mana? Karena kita melihat Kota Padang itu daerah pinggiran mungkin areal pertaniannya oke ya, tapi di daerah kota itu kan tidak ada areal pertanian. Itu bagaimana konsep dinas dalam memandang hal ini Pak? Iya, jadi kita di Kota Padang ini khas Pak Tamban. Nah, khas kenapa? Kita punya laut, kemudian tepi pantai, kemudian daerah dataran rendah, kemudian ada pegunungannya. Iya ya. Jarang suatu daerah yang lengkap seperti Kota Padang. Iya ya. Makanya masyarakat Kota Padang itu harus bersyukur dengan memelihara alamnya. Dan ada lautnya, ya, ada laut, ada gunung, ada dataran rendah, juga dataran tinggi. Iya ya. Sehingga kita bisa menanam bermacam-macam tanaman. Jadi kalau di daerah pinggiran pantai itu kita kembangkan kelapa, baik kelapa yang dalam, yang umurnya tinggi, yang umurnya lama dan pohonnya tinggi, atau kelapa genjah yang cepat berbuah. Salah satunya kelapa genjah Pandanwangi, itu di tepi pantai, di samping peternakan. Iya. Kemudian yang daerah persawahan kita kembangkan bagaimana sawah bercocok tanamnya bisa meningkat hasilnya dari tahun ke tahun. Iya. Kemudian irigasinya terjaga, bebas dari hama penyakit tanaman. Kemudian daerah yang arah ke timur yang banyak pegunungannya, ini konsepnya tentu daerah perkebunan. Kita kembangkanlah kakao, kemudian ada duriannya, kemudian ada manggisnya, ada jeruknya. Jadi kita bikin kampung-kampung tematik manggis seperti yang di Pauh, kemudian kampung durian yang di Buung Turun sama di Bungus, kampung jeruk juga di arah Kota Tangah, juga ada di Bungus. Jadi kita kembangkan konsep seperti itu, manggis kita kembangkan di Pauh, kemudian di Bungus dan lain-lain. Pokoknya mana kelompok tani yang berminat. Kemudian menyangkut dengan perkotaan, ini konsepnya pertanian perkotaan. Seperti apa itu Pak pertanian perkotaan? Jadi di komplek perumahan itu kami yakin dan kami lihat dan kami amati itu masih banyak lahan-lahan yang belum dibangun, lahan kosong. Mungkin pemiliknya belum investasi atau pemiliknya berada di luar daerah lain. Itu barangkali bisa dimanfaatkan oleh yang bersebelahan rumahnya dengan lahan kosong tersebut. Atau di komplek tersebut mungkin barangkali bikin suatu kelompok tani atau kelompok wanita tani, mana lahannya yang masih kosong ini bisa ditanam. Kalau tanahnya kurang bagus, ini bisa di polybag. Nah, dalam polybag. Tapi kalau memang bagus tanahnya, bisa langsung di lahan yang bersangkutan. Bisa contohnya tanam cabai dalam polybag, atau bertanam memelihara ikan dalam terpal, secara berkelompok atau perorangan. Kalau pekarangannya luas, silahkan di perorangan. Jadi kalau memang suatu kawasan di kompleks tersebut, silahkan berkelompok. Dan kita memfasilitasi. Kemudian di Kota Padang itu luas sawahnya masih cukup luas Pak Tamban. Jadi di Kota Padang itu luas sawah kita masih 5.216 hektar, cukup luas.
Dan Total itu keseluruhan ya, iya, salah satu 5.000. kota di Indonesia yang punya mempunyai lahan pertanian terutama sawah yang masih cukup luas. Karena masih ada 5.216 hektar sawah di Kota Padang. Iya. Jadi sehingga kalau kita rapat itu biasanya kawan-kawan juga heran, Kota Padang itu kan kota, malah ibu kota provinsi, kok sawahnya masih luas. Nah, jadi agak takjub atau kemudian kita itu membanggakan diri karena memang masih bisa mempertahankan sawah yang ada di Kota Padang. Iya. Pak Kris tadi Pak Kris mengatakan bahwasanya pengelolaan lahan kosong yang di pekarangan rumah-rumah perkotaan ya. Artinya kalau ada masyarakat kita yang ingin memanfaatkan lahan kosongnya untuk pertanian atau untuk ekonomi yang produktif, yang berhubungan dengan dinas pertanian, tenaga yang ada di sini siap untuk investasinya ya Pak ya? Iya siap. Jadi pemanfaatan lahan kosong ini ada bermacam cara. Pertama bertanam dalam polybag. Kemudian bertanam langsung di tanah lahan yang memang lahannya subur, atau dengan cara hidroponik. Nah, di hidroponik bertanam tanpa menggunakan lahan tanah, tapi dengan menggunakan media seperti paralon dan lainnya. Dan ini kita fasilitasi. Malah kita sudah bikin suatu contoh dulu di Ujung Gurun. Ini suatu kawasan itu dibantu instalasi hidroponik sebanyak 20 unit. Ini malahan kalau bertanam serentak seluruh instalasi ini berarti kan 20 unit 20 rumah. Ini bisa menghasilkan suatu produk yang membanggakan, bisa dijual ke kedai atau dimasukkan ke rumah-rumah makan seperti lamun ombak. Jadi saat itu ditanam pecoy, kemudian sayuran lainnya yang memang bisa dipasarkan di rumah makan seperti di lamun ombak. Jadi malahan rumah makan sangat meminati karena memang tidak ada zat kimianya, lebih higienis dan bersifat organik, tidak tanpa zat kimia. Hidroponik yang organik. Yang organik dan tanpa zat kimia. Pak Kadis, Kota Padang yang seperti Pak Kadis katakan tadi, ibu kota provinsi, kota yang satu-satunya yang masih mempunyai luas pertanian, areal pertanian yang luas. Itu apa yang bisa Pak Kadis sampaikan kepada masyarakat kita? Artinya walaupun kita sebuah kota, tapi pasokan pangan kita dengan luas areal yang masih banyak itu masih bisa sebenarnya kita untuk berswasembada. Kekurangan mungkin masih ada ya produk-produk lain yang dikirim dari berbagai daerah. Tapi dengan area yang luas ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan produksi-produksi pertanian oleh masyarakat Kota Padang. Apa yang bisa Pak Kadis sampaikan pada masyarakat kita? Iya, kami tentu menghimbau masyarakat lebih mencintai tanaman, bertanam. Sebab kalau kita hayati, kalau kita bertanam itu, apapun yang kita tanam, itu walaupun tidak kita menikmati, minimal walaupun burung, kemudian generasi selanjutnya akan menikmati. Itu kalau kita hayati, pahalanya pasti akan mengalir ke yang menanam. Ini kenapa ini kami apungkan, karena ini supaya kita bekerja ikhlas. Jadi kita bertanam, tanam buah-buahan atau tanaman pohon pelindung, itu ikhlaskanlah, walaupun tidak kita nikmati, minimal nanti lingkungan sekitar akan menikmati. Kalau tanaman pelindung umpamanya, minimal nanti oksigennya, udara segarnya akan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Kami yakin itu, kalau kita yang nanam pasti pahalanya akan mengalir ke yang bertanam. Itu satu, kami menghimbau supaya cinta tanaman dan bertanam. Walaupun 1 kali seminggu apapun yang ada kita tanam di lingkungan kita. Kemudian yang kedua tentu memelihara. Ini lebih sulit lagi Pak Taman. Setelah ditanam, kalau dapat kita pelihara, walaupun bukan kita yang menanam. Jadi kalau ada tanaman kurang terpelihara di lingkungan kita, setelah dibersihkan, perlu dipangkas, ditata supaya indah. Kemudian yang ketiga, tentu kita mengharapkan lahan-lahan kosong. Lahan kosong yang ada di sekitar kita, minimal pekarangan kita yang luas, tolong ditanam dengan apakah tanaman hias atau tanaman buah-buahan ataupun yang lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita hobi beternak ikan, silakan dibikin kolam kecil dalam terpal umpamanya, pelihara lele yang mudah pemeliharaannya, nanti bisa kita konsumsi. Kalau lahan kita banyak betonnya, lantainya, silakan bertanam di pot ataupun dalam polybag, minimal bunga, minimal untuk kesegaran udara di rumah kita. Kalau yang lebih luas lagi, tentu memanfaatkan lahan-lahan yang di sebelah rumah kita kalau masih kosong, daripada merimba ular, masuk ular, hewan berbisa, kita bersihkan, kita tanamlah dengan tanaman yang bermanfaat. Seperti pisang.
tanam pisang itu perawatannya minim, nanti berbuah ini bisa dikonsumsi. Gizi pisang itu cukup bagus. Saya paling suka pisang. Makanya pagi itu sarapan saya adalah 1 gelas jeruk dan 1 buah pisang. Itu sarapan pagi saya. Karena terburu-buru ke kantor, biasanya jeruk segar diperas, kemudian ada pisang yang saya sukai itu biasanya pisang dare. Pisang dari Batu Sangkar. Itu alhamdulillah bisa mengantarkan sampai nanti istirahat di kantor. Jam 9 nanti baru saya sarapan. Karena memang pagi itu tidak terkejar untuk harus mengambil apel di kantor, makanya pagi setelah subuh kemudian sarapan dengan dua macam tadi bisa tidak terlambat ke kantor. Jadi Pak Kadis, mari bertanam. Apapun yang kita tanam, cintai tanaman. Cintai tanaman dan apapun yang kita tanam, walaupun tidak kita yang mengambil hasilnya, tapi pasti akan berguna untuk orang banyak. Kemudian mari merawat. Siapapun yang menanamnya, kalau ada tanaman di sekitar kita, mari kita rawat. Hasilnya bukan kita saja, orang lain pasti juga akan bisa memanfaatkan. Termasuk burung, hewan-hewan lain. Dan kemudian manfaatkan lahan kosong. Pak Kadis, menarik sekali Pak Kadis kesimpulan dari bincang seru kita pada kali ini. Moga-moga sehat selalu Pak. Dan selalu ada ide-ide cemerlang bagaimana membangun Kota Padang ini dari sisi pertanian. Dengan pertanian yang sehat, masyarakat yang menikmati hasilnya juga akan sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih.